Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Nida Eria, NIM G141700012 akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Perbandingan nilai optimasi dalam pendugaan data hilang pada klasifikasi penyakit ginjal kronik. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Insinyur Aam Alamudi MSI dan Ibu Dr. Randa Itasia Dina Sufianti MSI. Adapun pokok pembahasan yang akan disampaikan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Latar belakang, penyakit ginjal kronik atau PGK merupakan salah satu penyakit dari penyakit tidak menular atau PTM. Berdasarkan laporan WHO menyebutkan bahwa kasus kematian yang disebabkan oleh PGK mengalami kenaikan dari 813.000 menjadi 1,3 juta jiwa pada tahun 2020. Hal ini membuat PGK menempati urutan ke-10 dengan kasus kematian tertinggi yang sebelumnya menempati urutan ke-13. Penderita PGK tidak menunjukkan gejala pada awalnya, tetapi dapat berjalan progresif menjadi gagal ginjal. Untuk mencegah ke tahap selanjutnya, maka diperlukannya pendeteksian secara dini menurut Kemenkes tahun 2017. Salah satu langkah untuk mendeteksi suatu penyakit secara dini yaitu dengan memanfaatkan data historis. Data historis seringkali dipublikasikan untuk kepentingan penelitian. Uji repositori merupakan salah satu penyedia dataset yang dapat digunakan dalam penelitian ini, yaitu memanfaatkan dataset dari PGK. Data yang tersedia tersebut memiliki permasalahan seperti data yang hilang dan data yang tidak seimbang. Permasalahan yang pertama ialah adanya data hilang. Data hilang akan memengaruhi hasil dari suatu prediksi. Hal ini diakibatkan hilangnya informasi yang terdapat pada data tersebut. Data hilang akan dilakukan proses imputasi menggunakan metode penggerombolan. Metode penggerombolan yang digunakan menggunakan fuzzy k-means atau FCM untuk data numerik dan fuzzy k-mods atau FKMD untuk data kategorik. Kelebihan dari metode yang digunakan adalah merupakan algoritma yang efisien untuk digunakan, dan kekurangannya adalah seringkali terjebak dalam nilai lokal optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, maka akan dilakukan optimasi dengan menggunakan metode particle swarm optimization atau PSO dan well optimization algorithm atau WOA. Setelah dilakukannya proses optimasi, maka akan dilakukan proses klasifikasi untuk memprediksi PGK. Metode klasifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode chart. Metode chart memiliki kelebihan, yaitu hasilnya yang mudah diinterpretasikan, menghasilkan nilai akurat, dan perhitungan yang cepat. Namun, kekurangannya adalah rentan terhadap ketidakseimbangan data pada kelas berubah respon. Data tidak seimbang yang menjadi permasalahan kedua ini akan menghasilkan hasil prediksi model akan lebih mengarah kepada kelas yang lebih mendominasi atau kelas mayor, sedangkan kelas yang jumlah amatannya jauh lebih sedikit atau minor akan menghasilkan ketepatan prediksi yang rendah. Alternatif dari penanganan tersebut yaitu dengan menerapkan metode SMOT. Penelitian mengenai imputasi data hilang yang dilakukan oleh Aristiawati et al. Tahun 2019 bahwa metode FCM merupakan metode yang lebih baik dibandingkan dengan nilai rataan dalam mengklasifikasikan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Sedangkan penelitian imputasi data hilang yang dilakukan oleh Saleh dan Samad pada tahun 2017 menghasilkan metode FCM dengan optimasi PSO lebih baik dibandingkan dengan metode FCM dan nilai rataan untuk mengklasifikasikan penyakit jantung. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sewiningrat tahun 2019 bahwa penerapan metode SMOT pada chart merupakan metode yang lebih baik dibandingkan dengan metode KNN dalam mengklasifikasikan pekerja sektor formal dan informal. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, melakukan perbandingan metode optimasi untuk mendapatkan model terbaik dalam menduga data hilang. Yang kedua adalah menerapkan metode SMOT untuk data tidak seimbang dalam mengklasifikasikan PGK.
Tinjauan pustaka, imputasi data hilang. Imputasi data hilang yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penggerombolan. Metode penggerombolan yang akan digunakan adalah dengan menggunakan fuzzy k-means atau FCM untuk data numerik dan fuzzy k-means atau FKFD untuk data kategorik. Imputasi data numerik menggunakan metode FCM ialah sebagai berikut, di mana XIJ sama dengan sigma, K sama dengan 1 sampai dengan C, U XI VK dikali VKJ. Nilai I bergerak dari 1 sampai dengan N, lalu nilai J bergerak dari 1 sampai M, dan nilai K merupakan banyaknya gerombol sebanyak C. Nilai dari UI XIVK merupakan nilai derajat keanggotaan pada data hilang. Untuk XIJ sama dengan nilai pada baris ke I dan kolom ke J pada data hilang, dan VKJ merupakan pusat gerombol pada baris ke K dan kolom ke J. Nilai dari FKJ ini didapatkan dari informasi data yang tidak hilang. Sedangkan untuk imputasi data kategorik menggunakan metode FKMD ialah sebagai berikut. Particle Swarm Optimization atau PSO merupakan suatu metode yang dikembangkan oleh Kennedy dan Ebbard pada tahun 1995. Tujuan awal dari PSO ini yaitu melakukan simulasi secara grafis dari kegiatan atau pola mencari makan dari burung dan sekelompok ikan. Dan sedangkan untuk Well Optimization Algorithm atau WOA merupakan suatu metode yang berdasarkan perilaku dari paus bungkuk dalam mencari makan menurut Marjalili dan Lewis pada tahun 2016. Teknik optimasi dalam perburuannya yaitu pengupungan mangsa, membentuk jaringan makan gelembung spiral, dan pencarian mangsa. SMOT merupakan suatu metode untuk menangani data yang tidak seimbang menurut Chawla et al. Tahun 2002. SMOT akan membangkitkan banyaknya amatan buatan pada kelas minor agar setara dengan kelas mayor pada data latihnya. Pembuatan amatan buatan tersebut berdasarkan sebanyak K tetangga terdekatnya. K sama dengan 5 merupakan nilai yang paling banyak digunakan oleh peneliti. Terdapat perbedaan dalam proses pembangkitan amatan buatan pada data numerik dan data kategorik. Data numerik diukur jarak kedekatannya dengan jarak Euclidean, sedangkan data kategorik perhitungan jarak antar contoh kategori dilakukan dengan rumus Value Difference Metric atau FDM. Chart merupakan salah satu metode untuk proses klasifikasi dengan pendekatan yang non-parametrik. Menurut Bradman et al. Tahun 1984, chart akan menghasilkan pohon klasifikasi jika peubah respon berskala kategorik, dan akan menghasilkan pohon regresi jika peubah yang digunakan berskala numerik. Pada penelitian ini akan menghasilkan pohon klasifikasi karena peubah responnya berskala kategorik. Adapun algoritma dari chart yaitu yang pertama, mengidentifikasi peubah. Identifikasi peubah tersebut dilakukan dengan aturan pemilahan sebagai berikut. 2 pangkat V-1 dikurang 1 untuk peubah kategorik berskala nominal dan V-1 untuk peubah kategorik berskala ordinal, di mana V merupakan jumlah kategori pada peubah tersebut. Langkah yang kedua adalah pemilihan terbaik. Pemilihan terbaik dilakukan pada masing-masing peubah penjelas dengan menggunakan indeks Gini. Tahap yang ketiga adalah penentuan simpul terminal. Suatu simpul akan menjadi simpul terminal jika tidak ada lagi penurunan keheterogenan ketika pemilahan atau adanya batasan minimum amatan tertentu. Dan langkah yang selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu pemilihan pohon yang optimal. Pohon klasifikasi yang berukuran besar dapat memberikan kesalahan klasifikasi yang kecil. Namun, ukuran pohon yang besar tersebut akan menyebabkan nilai kompleksitas yang tinggi. Dengan demikian,
perlu dilakukan pemilihan pohon yang optimal agar lebih sederhana, tetapi memiliki kesalahan terhadap klasifikasi yang cukup kecil. Salah satu cara untuk mendapatkan pohon yang optimal adalah dengan cara melakukan pemangkasan secara berturut-turut pada bagian pohon yang kurang penting. Tingkat kepentingan pohon bagian diukur berdasarkan ukuran biaya kompleksitas. Metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari UCI Repository of Machine Learning Database. Data terdiri dari 400 amatan dan 25 peubah dengan 1 peubah respon dan 24 peubah penjelas. Peubah yang digunakan terdapat dalam tabel berikut. Prosedur analisis data. Pertama, eksplorasi data. Eksplorasi data digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai peubah-peubah yang akan dianalisis. Tahap kedua adalah praproses data. Adapun yang akan dilakukan dalam praproses data yaitu satu, untuk melakukan pelabelan, dan yang kedua adalah mengatasi data hilang. Untuk mengatasi data hilang dengan menggunakan dua metode. Pertama, metode FCM untuk data numerik, dan yang kedua adalah metode FKMD untuk data kategorik. Tahap selanjutnya adalah tahap ketiga, penerapan metode optimasi. Metode optimasi yang akan digunakan yaitu menggunakan PSO dan WOA. Tahap selanjutnya adalah tahap yang keempat, yaitu pembagian data, di mana data dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melakukan pemodelan, dan data uji digunakan untuk validasi. Tahap yang kelima adalah penanganan data tidak seimbang. Penanganan data tidak seimbang akan menggunakan metode SMOD pada data latih. Tahap selanjutnya yaitu pemodelan klasifikasi. Metode klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah chart. Metode chart akan diterapkan dengan tambahan data hasil dari SMOD. Tahap yang terakhir adalah evaluasi model. Evaluasi model dilakukan dengan menghitung nilai akurasi, sensitivitas, dan juga spesifisitas. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.